Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizky Auliastari akan mendesain lembar kerja peserta didik atau sering kita singkat dengan LKPD dengan berbantuan aplikasi Live Worksheet. Nah, tujuan dari LKPD ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah desain media komputer. Baiklah, langsung saja ke tutorial cara penggunaan LKPD dari garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Nah, yang pertama ini ada bagian cover, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD itu sendiri seperti apa. Nah, di sini pertama-tama peserta didik itu terlebih dahulu dipersilakan untuk membaca doa sebelum memulai pelajaran. Nah, yang kedua, peserta didik bisa menyimak video pembelajaran yang disediakan agar lebih memahami soal. Dan yang ketiga, peserta didik membaca dan memahami materi yang disajikan dalam LKPD. Dan yang keempat, ada pahami masalah-masalahnya seperti apa. Yang kelima, silakan melakukan diskusi untuk menanggapi masalah yang diberikan. Yang keenam, itu ada jawablah kuis yang disediakan dengan mengklik pilihan yang menurut dari soal itu benar. Yang ketujuh, setelah selesai menjawab kuis, maka akan diklik finish untuk melanjutkan pelatihan. Dan yang ke-8 itu ada pahami soal latihan dan jawab ke soal yang disajikan dalam LKPD yang ada di tampilan Live Worksheet. Nah, langsung saja bagian yang awal ini ada bagian cover, kata pengantar, sampai dengan di sini ada cara-cara penggunaan materi pembelajaran juga. Nah, selanjutnya di sini ada berupa latihan soal. Nah, yang dimana judul dari LKPD kita adalah garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Kemudian di sini kita bisa melihat, kita bisa simak video. Nah, seperti ini kita klik. Dan maka akan muncul video dari soal tersebut. Nah, selanjutnya, kalau sudah menonton video pembelajarannya, di sini akan muncul latihan soal. Nah, di sini terdiri dari multiple choice yang dimana peserta didik di sini terlebih dahulu menuliskan namanya siapa, kelasnya, kelas berapa. Nah, selanjutnya sini ada penggunaannya yang dimana soal pilgan terdiri dari 4 soal. Misalkan soal yang pertama ini kita menjawab soal pilgannya bagiannya C. Kemudian ini A. Nomor 3 seperti ini, dan nomor 4 seperti ini. Nah, selanjutnya dilanjutkan soal nomor 5. Nah, ini artinya soal nomor 5 ini hubungkan nilai berikut sesuai bentuknya. Artinya sesuai bentuknya, misalkan nilai ini di sini. Kita hubungkan saja nilainya. Ini ke sini dan ini ke sini. Nah, selanjutnya itu ada tipe soal nomor 6. Nomor 6 itu tipe soalnya, ini kita mencari soal yang, dari soal ini apakah soal ini benar atau salah. Nah, misalkan dari soal ini, nomor 6 ini, ternyata soal ini adalah soal tipe yang benar. Misalkan, nah, di sini akan tampil centang. Nah, ini dijawab per poin. Soal nomor 7 juga begitu bentuk soalnya. Soal benar dan salah. Sedangkan kalau soal tipe nomor 8 itu, contoh soalnya itu sama seperti tadi. Nah, tapi yang membedakan di sini kita mencari soal nomor 8 ini, OB ini termasuk ke dalam contoh soal yang bagaimana. Misalnya OB. OB ini misalnya ada 3 pilihan, kita pilih salah satu. Misalnya di sini dari lingkaran. Nah, kemudian ini garis singgung. Misalkan ya, ini misalnya titik pusatnya. Nah, selanjutnya itu ada bagian ini kita isi. Bagian perhatikan gambar. Nah, gambar soal ini kita isi. Nanti kalian isi sebagaimana yang diperintahkan oleh soal. Selanjutnya, soal nomor 10 tadi sama seperti soal yang nomor 8. Kita memilih salah satu dari jawaban yang diperintahkan soal, apakah benar atau salah. Nah, kemudian ada soal yang terakhir, itu ada tebak kata. Nah, di sini ada soal tebak kata, carilah kata sejajar. Gimana sih kata sejajar? Misalkan ini, apakah dia nyamping atau dia mendatar. Nah, sejajar. Kemudian di sini ada tegak lurus. Kemudian ada soal melingkar. Selanjutnya ada soal berpotongan. Selanjutnya ada soal berimpit. Nah, di sini ada soal pusat, titik pusat. Ada titik juga. Nah, selanjutnya kalau sudah semua mengerjakan soal dari soal tersebut, kita akan mengklik finish. Nah, di sini kita misalkan memakai nama ya. Namanya misalnya Keisha Emilia. Grupnya misalkan grup ke-5. Sekolahnya dari SMP Negeri 1 Palembang. Nah, kita send, kita kirim. Nanti akan muncul di
di mail saya. Nah, selanjutnya di sini sudah tertera, berarti keseluruhan soal tadi itu datanya benarnya ada 3. Total seluruh benarnya, jika benar semua itu 10, jika soalnya benar 3 ya 3 gitu. Nah, intinya mudah bukan menggunakan aplikasi Whiteboard. Nah, untuk cara penggunaan Whiteboard itu sendiri, kita bisa membuat akun. Nah, di sini saya sudah membuat akun Whiteboard itu sendiri. Di sini saya akan masuk menggunakan akun saya. Nah, di sini kalau misalnya akunnya sudah ada, pasti di sini bisa akan muncul nama kita. Nah, kalau untuk pembuatannya itu sendiri, kita mengklik Make Interactive Whiteboard, kemudian Get Start. Nah, nanti kalian upload bagaimana cara-caranya. Nah, kemudian di sini saya akan mengedit soal saya yang tadi. Bagaimana sih cara pengeditannya? Misalkan di sini saya akan membuka file saya yang tadi, yaitu judulnya LKPD garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Kemudian di sini ada bagian edit. Nah, bagian edit pojok kanan atas bagian edit. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini bisa kita blok area video pembelajarannya, kemudian linknya bisa dimasukkan. Selanjutnya di situ bagian-bagian. Nah, kalau untuk soal ilgan itu bisa kita blok dengan aturan ini. Bagian kita tulis bagiannya yaitu select. Nah, kalau misalnya soalnya salah itu select no, sedangkan kalau soalnya benar itu kita menggunakan select yes. Nah, itu untuk soal ilgan. Nah, sedangkan kalau untuk soal menghubungkan kata-kata itu menggunakan join. Misalkan join pertama, ini pasangannya dengan mana? Join pertama, oh ternyata pasangannya dengan yang kedua ini. Kita gabungkan saja seperti tadi kan, jawaban yang benar soalnya. Nah, kemudian join selanjutnya, join 1 dipasangkan dengan join 1, kemudian join 2 dipasangkan dengan join 2, sampai dengan seterusnya. Next, itu ada soal benar atau salah. Nah, soal benar atau salah itu menggunakan select juga. Select yes untuk benar, sedangkan kalau select no itu untuk salah. Selanjutnya itu ada soal 3. Ada soal 3 itu misalkan kita akan menghubungkan soal ini AB. Titik OB itu misalkan jarak titik pusat, jarak titik terhadap lingkaran sama garis singgung. Nah, kalau misalnya jawabannya benar itu di depannya kita kasih bintang. Selanjutnya itu sama seperti tadi dengan soal yang nomor 8, soal nomor 10. Nah, kalau soal menentukan soal nomor 9 ini kita jawab saja jawaban yang benar sama jawaban yang salah. Langsung kita klik. Kemudian di sini ada soal terakhir, itu ada soal tebak kata. Soal tebak kata kita masukkan saja yang pertama, awalnya kita blok seluruhnya yang ada di kotak ini. Selanjutnya kita klik kata yang mau kita tulis, misalnya kata sejajar, artinya menyimpang, sejajar. Nah, sampai dengan seterusnya. Nah, untuk soal yang voice note listening sama soal speaking, itu kita misalkan ya, di sini ada soal voice note. Nah, yang di sini berarti untuk speaking. Pertama kita klik, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik speaking. Nah, dengan kata-katanya apa? Misalnya garis tidak memotong. Garis tidak memotong, kemudian nanti kita klik di sini bagian kanan, akan muncul itu bagian suara. Kita pilih bagian suaranya itu bagian bahasa Indonesia. Nah, maka akan terpilih seperti ini. Speak, buka kurung ID plus ID besar, garisnya tidak memotong. Nah, itu saja. Selanjutnya di sini kita akan save. Untuk men-save ini, kita klik yang bagian ini, centang bagian ini kita save. Kita klik bagian sini yes, kemudian di sini kita save worksheet. Bisa kita lihat seperti tadi, yang kembali ke awal, tampilannya akan seperti ini, jenis latihan kita, dan bisa dijawab, dan akan muncul skor seperti tadi, benarnya berapa, salahnya berapa. Nah, sekian video pembelajaran berbasis desain menggunakan aplikasi Whiteboard. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.